Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Boleh disiapkan dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib ya. Boleh dipimpin lagi sama KM-nya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Kita langsung dulu ya. Adisti, Aditya, Halwa, Juwita, Muhammad Naufal, Muhammad Fauzan, Sela, Silvi, Tiara, hadir. Tuh bagus. Alhamdulillah pada hadir ya. Sebelum pelajaran saya tadi pelajaran siapa? Bahas tentang apa? Ujian lagi. Kalau kemarin kita terakhir belajar apa? Ujian juga ya, kita ujian. Kalau kita ujiannya berarti minggu kemarin. Kalau tadi yang pelajaran sebelum saya, hari ini baru ujian ya. Siap. Sebelum masuk ke materi kita ice breaking dulu biar semangat, oke? Ice breakingnya tahu nggak? Yang pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, kalau sore tepuk 3 kali, kalau malam gitu. Siap ya? Siap. Sama ibu ya bapak. Oke. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Masih ada yang belum fokus ya. Coba sekali lagi. Pagi, siang, malam. Oh, masih banyak lah yang belum fokus. Sekali lagi sampai pada fokus pokoknya ya. Pagi, malam. Ya, udah pada fokus semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat semua. Oke. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Kita bakal membahas mengenai adab bermedia sosial. Ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan? Boleh. Memahami pentingnya akhlak yang baik dalam bermedia sosial sesuai dengan ajaran Islam. Menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam.
Oke, kita membahas mengenai adab bermedia sosial. Adapun tadi ya, kita tujuan pembelajarannya memahami mengenai pentingnya bagaimana kita beradab dalam bermedia sosial, lalu mengidentifikasi tindakan-tindakan ketika kita bermedia sosial. Semuanya pakai medsos? Pakai. Ada yang nggak pakai? Pakai ya? Pakai ya? Paling banyak pakai apa medsosnya? WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter. Kalau Twitter sekarang namanya jadi apa? X. Ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih. Coba. Sebetulnya apa sih sifat yang harus kita miliki dalam bermedia sosial? Harus gimana sih kita ketika bermedia sosial itu? Jujur. Boleh? Harus mencari tahu informasi dari sumbernya. Informasinya harus jelas dari sumbernya tadi. Betul ya? Harus apa tadi? Jujur. Betul. Harus kayak gimana lagi? Harus sopan. Menghormati. Bijaksana ketika bermedia sosial. Udah kayak gitu belum ya kita? Ada yang sudah, ada yang masih udah belum ya. Tapi kenapa sih kita harus berakhlak, harus beradab ketika bermedia sosial? Coba. Kenapa sih kita harus beradab ketika bermedia sosial? Agar tidak menyinggung orang lain. Misalnya ada kata-kata nih, tulisan-tulisan, komentar yang enggak baik ketika kita mengomentari ada konten orang lain. Kalau kita di posisinya yang punya konten, enak nggak? Nah, ya. Nah, tadi apa yang terjadi ketika kita tidak berakhlak, tidak beradab ketika bermedia sosial? Tadi salah satunya kita bisa menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, bahkan nanti yang dia biasanya konten jadi nggak mau konten lagi. Betul ya? Ketika kita melakukan aktivitas di media sosial. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, coba Novel dibaca. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ketika ada yang datang membawa sebuah berita, harus dipastikan beritanya sesuai fakta atau tidak, gitu ya. Apakah beritanya hanya karangan orang-orang saja? Kalau misalnya ternyata hal tersebut bersinggungan dan tidak sesuai sama fakta, lalu kita percaya, bahaya nggak? Bahaya banget ya. Kita yang menerima informasinya jadi jelek, karena kita ternyata tidak mencari informasi sesuai fakta. Pun bisa membahas tentang si A yang bla 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 bla, ternyata nggak sesuai fakta. Kasian nggak orang yang dibicarakan ya? Nanti jatuhnya jadi zolim ke orang tersebut. Jadi apa? Fitnah. Nah, tahu ini siapa? Siapa? Coba ya, diulangin lagi. Gitu ya. Apa coba yang bisa ditarik kesimpulan dari video tersebut? Boleh. Ketika kita memberikan informasi harus jelas sumbernya. Harus jelas sumbernya. Apa lagi? Ada lagi? Betul ya tadi? Harus memastikan. Boleh.
Betul ya. Tadi nyambung ya. Ketika ada orang lain yang membicarakan sesuatu, jangan langsung percaya. Harus difilter dulu, betul nggak sih yang dia bicarakan itu sesuai sama fakta yang ada atau enggak. Tadi sumbernya harus jelas. Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Dari video ini? Intinya itu ya. Intinya tadi, kita harus bisa memfilter apa-apa saja yang orang lain bicarakan kepada kita, sumbernya bagaimana. Pun ketika kita tidak tahu mengenai hal tersebut, jangan dicari-cari. Misal, kita nggak suka sama A, kita korek, terus kita gali terus informasi kejelekan tentang orang tersebut. Boleh nggak? Itu ya. Nah, di waktu ujian kemarin sepertinya Ibu sempat bagi kelompok, betul? Betul. Bagi berapa kelompok kemarin tuh? 4 4. ya. Kalau ini duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Sudah ya. Kita bakal diskusi per kelompok. Tugasnya yaitu mencari persoalan mengenai adab bermedia sosial yang dilakukan oleh influencer. Contohnya tadi Ibu mengambil contoh Habib Jafar. Habib Jafar ini adalah salah satu influencer yang menekankan kepada bagaimana moderasi beragama itu ada. Toleransi terhadap agama lain itu seperti apa. Bertindak di media sosial dengan yang berbeda dengan kita itu seperti apa. Gitu kan ya kalau Habib Jafar. Nah, coba cari influencer lain, bebas pokoknya mau siapapun, mau terkait apapun, tolong dicari. Banyak ya influencer di Indonesia khususnya? Yang mereka menginspirasi banyak ya? Lalu nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Boleh dalam bentuk poster, ya, boleh juga dalam bentuk PowerPoint, presentasi digital. Jadi bebas ya. Boleh dalam bentuk poster. Biasanya bikin poster lewat aplikasi apa? Canva misalnya. Atau juga PowerPoint juga dari Canva bisa. Ada yang pakai aplikasi lain? Dari apa? Bikin apa? Oh, pakai ini langsung ya, yang ada di Microsoft berarti ya. Pakai Microsoftnya langsung boleh. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita bikin hari ini kita akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan adab bermedia sosial yang dilakukan oleh seorang influencer. Jadi kita akan meneliti nih, influencer mana sih kira-kira yang cocok untuk pembahasan kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Berapa menit? 10 menit cukup? Cukup. 15 menit? 10 atau 15? Cukup ya? Mudah ya? Ya. Boleh didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Apa nih? Yang ini ya. Aku mah ini sih. Aku mah ini ya. Yang ini ya, yang kata grupnya dari Ibu ya. Ya, yang itu. Oke, sudah 10 menit? Sudah selesai? Sudah. Ada yang selesai? Sudah, Bu. Kelompok mana yang mau duluan? Ini, Bu. Boleh. Ya, di depan. Perwakilan aja boleh. Perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan. Bikin apa ini? Bikin dari ini, Bu, influencer yang namanya Najwa Shihab. Oh, Mbak Nana ya, Najwa. Ya. Tugasnya dalam bentuk poster atau PowerPoint? PowerPoint, Ibu. Oh, PowerPoint. Boleh Ya. dikirim di grup ya? Ya, Bu. PowerPoint. Baik, di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang salah satu influencer yang bernama Najwa Shihab. Najwa dikenal dengan gaya berbicara yang jelas, informatif, dan penuh semangat, serta dedikasinya untuk menyajikan informasi yang akurat dan berdampak. Melalui media sosial, dia berhasil menciptakan komunitas yang aktif dan berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi atau menanyakan gitu boleh? Mengapa kelompok kamu memilih Najwa Shihab sebagai influencer yang dapat dicontoh baik? Kenapa katanya harus Najwa Shihab?
Karena Najwa Shihab adalah salah satu influencer yang cukup terkenal juga dengan gaya bicaranya yang sangat aktif. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Boleh ditepuk. Betul ya? Siapa yang nggak kenal sama Najwa Shihab? Tahu ya? Pernah kenalan? Ada yang pernah kenalan? Atau kalau Najwa Shihab tuh biasanya lebih akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Nana. Ya, Mbak Nana ini adalah salah satu figur, baik itu figur secara langsung ataupun di dunia maya, yang pembawaannya betul ya tadi lugas. Lalu apa yang dibicarakannya itu biasanya terkait tentang isu-isu terkini. Ada nggak sih Najwa Shihab membahas tentang isu yang itu tuh 2 tahun yang lalu dan udah nggak dibahas lagi hari ini? Enggak ya? Najwa Shihab tuh rata-rata materi yang dia sampaikan, materi yang hari ini tuh betul-betul terjadi. Dan biasanya sesuai dengan fakta, sesuai data. Pernah nggak sih seorang Mbak Nana itu ngobrolin sesuatu yang tidak sesuai sama fakta? Kayaknya belum pernah denger ya kita. Mbak Nana tuh punya salah satu acara di TV. Ada yang tahu? Mata Najwa. Ada yang suka nonton Mata Najwa? Tapi kalau sekarang udah nggak ada ya. Paling kita biasanya nontonnya lewat YouTube. YouTube-nya Najwa Shihab. Untuk kelompok lain, karena waktu kita ternyata tidak cukup untuk semua kelompok lain nanti kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Aman ya? Aman. Tugasnya yang tadi sudah selesai? Sudah. Disiapkan untuk di pertemuan selanjutnya. Dari materi yang tadi kita bahas lalu yang dipresentasikan oleh teman kita, ada yang bisa menyimpulkan nggak sebetulnya materi tentang adab bermedia sosial tuh apa sih? Gimana sih kesimpulannya? Boleh. Manusia tidak dapat sendiri, pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Dan jangan terlalu percaya dengan informasi yang bebas, asal usulnya terutama di media sosial. Oke, betul? Boleh dikasih tepuk tangan dulu? Kita hidup berdampingan dengan orang lain pun di dunia maya, di media sosial. Jangan merasa bahwa media sosial itu kita nggak kenal nih orangnya siapa, jadi kita bisa semena-mena berkata-kata yang tidak sopan misal. Nggak kayak gitu ya. Karena ternyata orang yang ada di sana yang kita kenal dari media sosial itu adalah sama-sama manusia. Dan kita pun tidak ingin diberlakukan seperti itu. Ya, tidak ingin diperlakukan secara jelek. Dari pembahasan kita pada hari ini bisa dipahami? Bisa. Sudah cukup atau ada dulu yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, sementara ini cukup. Kalau misalnya ada pun yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di WhatsApp group. Boleh ya? Ngomong WhatsApp group, Ibu tadi udah kirim link. Coba dibuka handphonenya. Ada link yang perlu diisi. Seperti biasa ya. Materinya tentang kita hari ini. 5 menit cukup ya? Cukup. Boleh diisi dulu. Udah? Mudah ya? Tentang materi kita hari ini. Ada yang sudah selesai? Sudah? Mudah ya? Sedikit? Sudah ya? Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh ditutup sama KM, dibantu doa ya. Duduk siap. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal ya. Ya. Ya.